Ini beritanya anggaplah skalanya 10. Kemudian ada yang meluruskan. Tapi spreadingnya jauh dari yang hoax itu. Cuma 2 lah. Artinya kan misalkan cuma 20% yang tahu itu hoax gitu. Makanya penyebaran hoax itu lebih kencang daripada penyebaran counter hoax gitu. Ya, gitu kan. Jadi berita yang faktual itu kadang-kadang kalah cepat penyebarannya dengan berita yang hoax katakanlah atau yang sensasional katakanlah. Karena memang secara psikologis orang kan lebih tertarik hal-hal yang tadi syarat-syaratnya sensasional, ya kontroversi, tidak pasti. Lagian pula kan maaf misalkan Abu Janda kan sebetulnya juga sok-sok kontroversi ketika dimunculkan lagi dengan sesuatu yang memang hal kontroversi atau katakanlah kontraproduktif menjadi pusat perhatian juga gitu. Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya sedang berhadapan dengan Sandi Ibrahim. Apa disebutnya ya? Pakar pencari fakta. Begitu? Pencari fakta mah nggak usah. Oh, nggak usah. Pegiat aja. Pegiat. Ya, yang lebih tepatnya adalah pegiat pencari fakta. Kang Sandi ini berada di sebuah lembaga yang tidak perlu disebutkan namanya, tapi memang bertugas untuk mencari kebenaran sebuah kabar. Jadi kita akan merilis satu persatu kabar-kabar terakhir, sebulan terakhir lah ya kurang lebih. Apakah kabar itu benar atau hoax gitu. Jadi era hari ini kan berbeda ya dengan era 20 tahun lalu lah, ketika 2 dekade kemarin kita untuk mencari informasi itu membutuhkan effort. Akhirnya dapat informasinya. Kalau hari ini informasi datang bertubi-tubi dengan sendirinya, dan kita yang effortnya itu adalah bukan mencari tapi memilah. Mana yang benar, mana yang hoax. Udah siap Kang Sandi? Siap, kita akan munculkan kabar, misalkan yang pertama tentang kemarin rame tuh Abu Janda. Abu Janda. Itu trending topik berhari-hari. Abu Janda selamat, sudah diangkat menjadi komisaris ya. Komisaris apa ini kalau kita lihat di sini? Komisaris PT Jasa Marga Toll Road Operation. Abu Janda pembela Jokowi jadi komisaris PT Jasa Marga. Guys, ada berita panas nih. Masa pembela keras Jokowi yaitu Permadi Arya atau Abu Janda diangkat jadi komisaris PT Jasa Marga. Apa Jokowi minta ke Prabowo ya? Walaupun sampai sekarang PT Jasa Marga belum kasih konfirmasi resmi atas berita pengangkatan Abu Janda sebagai komisaris. Tapi di media sosial udah banyak banget warga yang ngucapin selamat ke Abu Janda karena usaha dia buat bela mati-matian dan jadi buzzer Jokowi akhirnya berbuah manis. Walaupun Abu Janda sempat kecewa karena pihak Jokowi nggak kasih pembelaan waktu dirinya kena kasus. Menurut kalian, gimana ya guys kalau jabatan tinggi malah diisi orang-orang politik? Apa Indonesia bisa maju? Bagaimana kabar ini nih sampai detik ini masih simpang siur, Kang Sandi. Ada yang masih meyakini bahwa benar dia diangkat menjadi komisaris, ada yang mengatakan enggak, itu enggak ada, dan seterusnya. Ya, gini, kalau mencari informasi atau fakta apa yang terjadi sebetulnya siapapun bisa ya, dan sederhana gitu. Banyak media-media yang memang menyajikan berita-berita atau bantahan-bantahan terhadap rumor yang beredar di berbagai terutama media sosial lah gitu kan. Nah, ini media sosial itu menjadi putaran tadi kabar-kabar yang kadarnya yang simpang siur, belum jelas, tidak pasti, sampai kepada takaran yang memang hoax katakanlah seperti itu gitu kan misalkan begini Kang, ini ada sebuah kabar tentang Abu Janda aja ya. Terpilih menjadi ini ucap selamat. Ini beritanya anggaplah skalanya 10. Kemudian ada yang meluruskan,
tapi spreadingnya jauh dari yang hoax itu, hitungan 2 lah. Artinya kan misalkan cuma 20% yang tahu itu hoax gitu. Makanya penyebaran hoax itu lebih kencang daripada penyebaran counter hoax itu. Ya, gitu kan. Jadi berita yang faktual itu kadang-kadang kalah cepat penyebarannya dengan berita yang hoax katakanlah atau yang sensasional katakanlah. Karena memang secara psikologis orang kan lebih tertarik hal-hal yang tadi syarat-syaratnya sensasional ya, kontroversi, tidak pasti. Lagian pula kan maaf misalkan Abu Janda kan sebetulnya juga sok-sok kontroversi ketika dimunculkan lagi dengan sesuatu yang memang hal kontroversi atau katakanlah kontraproduktif menjadi pusat perhatian juga gitu. Tapi yang paling penting apakah faktanya itu benar atau tidak, kita bisa cek misalkan. Coba misalkan kita buka di Kompas misalkan. Nah, ini Kompas salah satu media yang memang punya layanan menu cek fakta gitu kan. Artinya siapapun bisa dilihat di situ kan dijelaskan bahwa Kementerian BUMN membantah kabar yang menyebut Permadi Arya atau Abu Janda menjadi komisaris. Yaitu pernyataan menteri ya. Artinya bisa jadi pernyataan menteri itu benar atau tidak, kan faktanya pernyataan menteri itu membantah kan gitu. Itu faktanya seperti itu. Kalau misalkan kita kurang penasaran misalkan cari sumber yang jauh lebih bukan kredibel. Sumber utama misalkan cari aja ke website Jasa Marganya. Apakah sosok Abu Janda itu sudah tercantum namanya sebagai katakanlah komisaris atau apapun lah itu yang ada. Kalau belum ada ya berarti belum minimal itu mendahului kan gitu. Hoax mendahului fakta kan gitu misalkan seperti itu. Kadang-kadang kan seperti itu. Dalam konteks ini kira-kira ya artinya kita bermain reka-reka aja. Ini siapa yang nyebarin itu ya? Apakah itu memang ada orang iseng gitu, aja gitu, bikin kehebohan untuk misalkan untuk pengalihan isu atau sebagainya, ataukah misalkan cek ombak, nih ini rame nggak nih, ada penolakannya seberapa persen, kalau di bawah sekian persen ini dibenerin nih, dijadiin, kalau enggak, ini sebut aja hoax. Apakah begitu ataukah bagaimana? Gitu? Apapun motif hoax itu kalau dulu kan bisa belum terlalu complicated ya, kalau dulu itu dalam konteks politik misalkan, dalam kontestasi atau apapun, setelah pasca kontestasi bahwa hoax itu untuk misalkan menyerang lawan, menyerang musuh, memframing atau menyudutkan lawan-lawan politik dalam konteks politik. Dalam konteks ekonomi dia bisa bisa menghasilkan cuan kan gitu. Dia mendapatkan engagement dan narasi apapun misalkan seperti itu. Dan hari ini ternyata mau politik mau apapun ketika misalkan dikomodifikasi menjadi bisnis bisa mendapatkan cuan kok. Jadi motif itu tidak bisa ditelusuri. Apakah yang tadi itu? Apakah ini sekedar cek ombak ataukah memang? Yang motif nggak bisa. Secara detail tidak bisa, tapi secara gejala kan bisa. Oh, ini mah misalkan lihat misalkan penyebarannya banyak untuk mendapatkan engagement, akunnya baru, berarti itu mah cari cuan. Itu kan tergantung kanal yang menyebarkan gitu kan misalkan. Kalau TikTok misalkan narasinya kontraproduktif, kontroversi untuk mendapatkan likability yang tinggi, ya itu kan ketahuan gitu kan. Tapi ketika misalkan kita ditelusuri di balik akun itu jejaringnya kemana-kemana kan itu bisa mudah dilacak. Ternyata ini klaimnya siapa, tebennya siapa kan itu bisa terkonstruksi. Oh ini berarti perseteruan politik. Misalkan bisa jadi seperti itu gitu kan. Itu kan begitu terbuka untuk dilacak gitu kan. Gitu. Cuman itu tadi barangkali ya kalau orang awam, orang kebanyakan waktu buat melacaknya nggak ada atau itu hanya sekedar informasi yang melintas saja, dia tidak berpikir untuk mencari kebenarannya gitu. Tapi termakan juga gitu kan. Ya, tapi kalau misalkan gini, ada mantan presiden yang mengatakan saya punya 11.000 di kantong saya. Nah itu kan nggak kebuktian tuh. Ya. Itu masuk kategori hoax apa nggak sih? Belum terbukti aja gitu kan. Kalau memang nyatanya tidak ada berarti hoax gitu. Oke. Gitu. Berarti kalau sekarang tidak terbukti. Belum terbukti aja, nggak ada buktinya gitu kan. Gitu. Berarti itu masuk kategori hoax. Bisa jadi itu hoax aja gitu. Hoax itu seperti itu. Cuman kan kadar hoax itu juga kan beda-beda ya. Misalkan kayak seperti ini kan menyesatkan gitu kan. Ada yang memang kejadiannya betul tapi narasinya salah. Itu kan model-model
model-model false news atau false information yang memang dikonstruksi sedemikian rupa misalkan. Kejadiannya kapan, dinarasikannya hari ini, atau kejadiannya Jadi di mana, beda makna, ya? beda makna gitu. Oke, Ada betul. bisa koneksi yang tidak nyambung gitu. Terus apalagi ya, ada yang meniru-niru gitu kan. Ternyata ini bukan bukan sebuah lembaga, tapi lembaganya ditiru, di copy paste dan sebagainya gitu, diklaim.